Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadun Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'buduhu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyakumul yaqin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Khatib akan menyampaikan tentang bahagia dan hidup yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa bahagia dan hidup yang baik yang diharap setiap orang bukanlah hidup yang dilengkapi dengan harta, anak, kedudukan, perhiasan, banyak pegawai dan pembantu, agunnya peralatan rumah tangga, pakaian, makan, minum yang lezat dan beraneka ragam, kendaraan yang agung, tempat tinggal yang mewah dan banyak simpanan uang. Dan bukan apa saja yang dinilai seorang sebagai sarana untuk menambah kebahagiaan hidup, seperti yang dikira oleh kebanyakan orang. Mereka tidak mengerti bahwa yang dimaksud bahagia dan hidup yang baik bukanlah banyaknya materi dan konsumsi sarana hidup secara mewah, lezat, agung dan berlebihan. Karena corak hidup yang semacam itu, orang-orang kafir juga menyertai orang-orang beriman. Demikian juga binatang-binatang juga ikut menikmati hidup secara materi. Bahkan binatang jauh lebih menikmati dari manusia, karena mereka tidak terikat oleh hukum apapun selain kekuatan. Siapapun yang kuat di antara mereka, dialah yang menang. Lalu bagaimana cara kehidupan yang bahagia dan baik yang diidolakan oleh setiap orang yang berpikir, khususnya orang-orang yang beriman, seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara hidup bahagia dan baik adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan ia beriman, pasti kami akan memberinya kehidupan yang baik ketika di dunia, dan pasti kami akan memberi mereka balasan yang lebih baik bagi mereka, yaitu kebajikan yang mereka lakukan. Quran surah An-Nahl ayat 97. Maksudnya, siapapun yang mengerjakan amal-amal soleh secara istiqomah, mengikuti jalan petunjuk, jalan hidayah, menempuh jalan kebaikan dan takwa, dan berusaha sekuatnya untuk menciptakan kebahagiaan dunia dengan memperbanyak amal soleh yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melindungi dirinya dari segala kesulitan di hari kiamat, dan ia dapat mencapai kedudukan yang tinggi di akhirat. Baik laki-laki maupun wanita, asalkan dia beriman, maka kami akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dengan rasa puas hati,
terhadap rezeki yang halal dan petunjuk yang lurus untuk mengerjakan amal-amal soleh. Al-Imam Hasan Basri beliau berkata, tidak ada hidup yang baik kecuali setelah seorang berada di surga, karena di sana hanya ada kehidupan dan tidak ada kematian, ada kekayaan dan tidak ada kemiskinan, ada kesehatan dan tidak ada sakit, dan bahagia tidak ada sengsara. Jamaah Jumat rahimahullah, kebahagiaan dan kebaikan hidup yang dirasakan seorang mukmin dalam hidupnya adalah ketika ia merasa sehat di dalam hatinya dan merasa sehat jasmaninya, akan berlanjut sampai ia mati nanti. Itulah yang dimaksud kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat harus dengan memperbanyak amal-amal soleh. Seorang tidak akan sampai ke sana kecuali harus kuat iman dan istiqomahnya terhadap agama dan budi pekerti yang mulia, seperti menjaga sholat-sholat fardu dan sholat-sholat sunnah, memenuhi zakat yang fardu dan sedekahnya, menyambung silaturahmi kepada kaum kerabat dan menyantuni orang-orang miskin dan yang mereka sengsara, yang mereka susah, seperti anak-anak yatim maupun yatim piatu yang tidak mampu. Siapapun yang menekuni amal-amal soleh seperti itu dan mencari sumber-sumber yang halal, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kebahagiaan dan kebaikan hidup ketika di dunia, yaitu ia akan merasa puas dengan kesehatan dan kesenangan lahir batin, karena amal-amal soleh dapat menimbulkan kepuasan dan ketenangan di dalam hati, memperluas rezeki dan menghilangkan segala kerisauan dunia yang banyak kotoran. Kejahatan dan malapetaka dijauhkan dari Allah. Maka seorang tidak dapat meraih kebahagiaan dan kebaikan itu kecuali dengan mendidik jasmani dan rohaninya dengan agama Islam ini, dan mentaati perintah-perintah Rabbul Alamin, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seorang hanya mengandalkan hartanya, mengandalkan anak yang banyak, maka andalannya keliru, karena keduanya tidak dapat memberi jaminan kebahagiaan dan kebaikan hidup. Bahkan keduanya dapat menjadi siksa bagi pemiliknya, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridullahu ay yu'azzibahum biha bid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Yang artinya, dan janganlah harta mereka dan anak-anak mereka menyebabkan engkau menjadi terpukau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa mereka dengannya ketika di dunia, dan dia ingin mencabut nyawa mereka dalam keadaan kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Engkau akan mendapati seorang yang memiliki harta dan ia tidak memperbanyak amal-amal soleh, dia tidak berbuat kebaikan, maka mereka akan dalam keadaan risau, takut miskin, pelit dan tidak sabar, sehingga tidak terlihat hidup bahagia sedikit pun pada dirinya. Perlu diketahui bahwa hati yang kosong akan menyebabkan kerisauan dan kekalutan, dan kerisauan di dalam hati akan menyebabkan seorang yang kuat menjadi lemah, yang gemuk menjadi kurus, dan yang senang menjadi susah.
Maka jangan ditanya keadaan orang-orang yang banyak hartanya. Mereka adalah orang-orang miskin di hari kiamat kelak kalau dia tidak berbuat kebaikan, tidak beramal soleh. Jamaah Jumat rahimakumullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyakkanlah amal-amal soleh selama masih ada waktunya, agar kita dapat hidup di dunia dan di akhirat nanti dalam keadaan bahagia dan senang, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, pasti kami akan memberinya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia ketika di dunia, dan pasti kami akan memberi mereka balasan yang lebih baik bagi mereka kebajikan yang mereka lakukan di akhirat nanti. Allah berikan kebaikan, kebajikan di akhirat. Quran surah An-Naml ayat 9. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفاء أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وارزقنا بفضلك عمن سواك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزلهم وإن كان في الأرض فاخرجهم وإن كان موسرا فيسرهم وإن كان حراما فطهرهم وإن كان بعيدا فقربه وإن كان بعيدا فقربه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمته يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.